Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Istamiru dirasatana fi hadha as-sabah wa nastamir min kitabi Minhajil Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Firqatul Najiyah sampai pada pasal tentang apa ya, Ibu? Ya? Peringatan Maulid Nabi. Sebentar ya, ikhwan. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibnu Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, al-ikhtifalu bil maulidin nabawi, tentang peringatan maulid Nabi. Innal ladzi yajri fi aksaril mawalid la yakhlu min munkarin wa bid'ain wa mukhalafatin. Sesungguhnya kebanyakan yang terjadi di peringatan-peringatan maulid tidak kosong dari perbuatan mungkar, kebid'ahan, dan hal-hal yang menyelisihi syariat. Wal ikhtifalu lam yaf'alhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih penting dalam masalah itu, peringatan maulid ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sahabatu wat tabi'una. Tidak satu orang sahabat pun melakukannya. Demikian pula tidak satu orang tabi'in pun yang mengerjakannya. Walal a'immatul arba'ah, dan juga tidak ada imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, yang menganjurkan perayaan ini. Wa ghairuhum min ahli al-qurunil mufaddalah, bahkan selain mereka dari kalangan ulama-ulama yang mendapatkan kemuliaan di 3 kurun pertama. Wala dalilun syar'iyyun alaihi, perbuatan ini tidak ada dalil syar'i yang mendukungnya, satu pun juga. Qala Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, awalan, pertama, kasiran ma yaqa'u ahlul maulidi fi syirki, sering kita menjumpai pelaku maulid Nabi ini jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Wa dzalika hainama yaqulun, itu terjadi tatkala mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghausan wa madada, ya Rasulullah, alaikal mu'tamad, bantu dan tolonglah kami,
wahai Rasulullah, engkau adalah tempat untuk bersandar. Ya Rasulullah, faraj kurbana. Ya Rasulullah, lapangkan dan hilangkan kesulitan kami. Ma ra'akal karbu illa wa syarada. Kata penyair ini, tidaklah kesusahan ketika melihatmu, melainkan kesulitan akan lari meninggalkanmu. Ini pujian kepada Nabi yang melampaui batas. Seolah-olah Nabi itu penghilang kesusahan yang ada pada jiwa seseorang. Padahal yang bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, kita bisa membayangkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia mendengar ucapan seperti ini, mendengar ucapan yang parah seperti ini, lahakama alai bisyirkil akbar, pasti serta merta dia akan menghukumi perbuatan itu masuk ke dalam kategori syirik yang besar. Li'annal ighasata wa tafrija al-qurba wal madha wal i'timada 'ala Allah wahdah, karena sesungguhnya yang bisa menolong, menghilangkan kesulitan, menghapuskan dan tempat bersandar seseorang itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Naml, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau siapakah amma yujibul mutarra idza da'ahu, yang sanggup untuk memperkenankan doa orang yang menyeru kepadanya, wa yaksifus su', dan siapakah orang yang sanggup untuk menghilangkan kesusahan? Tidak ada kecuali siapa? Allah. Pertanyaan ini untuk menunjukkan tidak mungkin ada manusia bisa menghilangkan kesulitan manusia yang lainnya. Wa ya'murullahu rasulahu ayyakuna linnas, bahkan Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Surah apa Ibu? Al-Jin. Qul, katakanlah Muhammad, inni, sungguh aku ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku, tidak memiliki kuasa, lakum, untuk mendatangkan bagimu, darran, sebuah kemudaratan, wala rasyada, dan juga tidak bisa mendatangkan bagimu sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan. Jadi yang bisa menolak mudarat dan mendatangkannya, mendatangkan manfaat dan menghalanginya, cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi, rawahu Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih, kata Nabi, bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Bila engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Lihat, sementara penyair tadi mengatakan dengan kalimat yang mengandung kesyirikan, ya Rasulullah, ghausan wa madada wa midada, wahai Rasulullah, tolonglah kami dan bebaskanlah kami. Tolong dan bebaskanlah kami, ini berarti minta tolong kepada selain Allah, syirik hukumnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hadis yang hasan sahih. Waqal, dan beliau mengatakan, wal ma'ruf anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawaini. Sudah kita ketahui bersama. Poin yang keberapa ya Bu? Dilewati tadi. Tayyib. Tsaniyan, wa aksarul mawalid fiha itra'un wa mubalaghatun wa ziyadatun fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas pelaku maulid Nabi itu
suka memuji Nabi melampaui batas, menambah-nambahi Nabi dalam pujian. Wa qad na'a anhu sallallahu alaihi wasallam wa qad na'a an dzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi benci, tidak suka. Beliau larang orang memuji Nabi melampaui batas. Beliau berkata, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, jangan kalian puji aku melampaui batas seperti orang Nasrani memuji Ibnu Maryam. Dia mengatakan Isa dengan apa? Iya, dia berkata Isa adalah anak Allah, padahal Isa adalah anaknya Maryam. Fa inna ma ana abdun, karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini cuma sekedar hamba. Faqulu, kalau kamu mau mengucapkan, ucapkanlah Abdullah wa rasuluh, wahai hambanya Allah dan sekaligus rasulnya Allah. Ini yang benar. Jadi memanggil Nabi dengan panggilan melampaui batas tidak boleh. Nabi tidak suka dipanggil seperti panggilan ya sayyidi anta sayyiduna wa ibnu sayyidina sayyidu min sayyidatina. Wahai Tuhan kami, anak Tuhan kami, engkaulah Tuhan dari seluruh Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi, qulu biqaulikum, kalau ngomong biasa saja, jangan melampaui batas. Nabi nggak pernah punya gelar-gelar yang nyeleneh. Gelarnya Nabi yang dari Allah. Apa ibu? Al-Mustafa, Rasulullah, Abul Qasim, dan yang lain-lainnya. Tapi gelar-gelar seperti yang tadi itu tidak ada. Yang ketiga, bahwa yadkuru maulidul urusi wa ghairu anna Allah khalaqa Muhammadan min nuri. Kalau kita lihat maulidul urus dan semisalnya, maulidul urus ini sama dengan maulid Nabi ini, Ibu. Selain dan semisal daripada maulidul urus ini, mereka punya keyakinan Allah itu yang menciptakan Nabi Muhammad dari apa? Cahayanya Allah. Jadi menurut mereka Nabi Muhammad itu terciptanya bukan dari tanah, tapi dari cahaya. Wa khalaqa min nurihil asya'a kullah. Dengan sebab cahayanya Nabi Muhammad lalu Allah ciptakan semua yang ada. Atau dengan kata lain, kalau enggak ada cahaya Nabi Muhammad, tidak akan ada makhluk-makhluk lain yang tercipta. Ini melampaui batas. Wal Quran yukadzibuhum qailan. Kenyataannya Al-Quran mendustakan tuduhan seperti ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah ya Muhammad, innama, sungguh hanyalah ana, aku ini, basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian juga, yuha ilayya, hanya diwahyukan kepada diriku, innama ilahukum, sesungguhnya ilah yang pantas bagimu, ilahu wahid, yaitu ilah yang esa atau yang satu. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah dengan berkata, ana basyar, aku manusia sama sepertimu. Nah, manusia diciptakan dari apa, Ibu? Nah, wal ma'rufu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawaini. Kita sudah mengenal dan mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dari ayah dan ibunya. Wa huwa minal bashar, dan dia dari golongan manusia. Alladzi yamtazu bil wahyi minallah, cuman bedanya Nabi diberi apa? Wahyu. Wa yaquluna fil maulid, di mana mereka yang mengadakan maulid kadang berkata, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammadin. Sesungguhnya Allah ciptakan alam semesta ini karena Allah telah ciptakan apa? Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak ciptakan Nabi Muhammad, menurut mereka tidak akan terjadi alam semesta. Wal Quran yukadzibuhum
Al-Quran mendustakan tuduhan mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Jadi Allah tidak menciptakan bumi dan langit karena Nabi Muhammad. Allah tidak menciptakan matahari dan bulan, siang dan malam, gunung, daratan dan lautan, melainkan Allah ciptakan semua itu untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Tapi orang-orang melaksanakan maulid itu berlebihan dengan berkata Allah ciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah nggak ciptakan alam semesta ini. Na'udzubillah. Ini melampaui batas. Fahimtunna? Rabi'an, yang keempat, innan nasara yahtafiluna bi'idi miladil masih. Sesungguhnya agama Nasrani mereka melaksanakan hari kelahirannya Al-Masih menurut mereka. Wa miladu afradi usratihim. Dan mereka juga mengadakan peringatan hari kelahiran anggota keluarganya. Atau dengan bahasa kita apa namanya, Bu? Ulang tahun. Berarti ulang tahun itu budayanya siapa? Nasrani. Budayanya Nasrani. Wa anhum akhadul muslimuna hadil bid'ah. Dari kebiasaan Nasrani yang sesat inilah orang-orang muslim mengambil dan mengikuti gaya mereka dalam beribadah. Seperti apa tadi itu? Ulang tahun. Ibu-ibu enggak boleh. Laksanakan enggak boleh. Fakhtafalu bi maulidi nabiyyin wa maulidi afradi usratihim. Akhirnya orang muslim ikut-ikut melaksanakan peringatan hari lahirnya nabi mereka, dan mereka juga mengadakan peringatan hari lahirnya anggota keluarga mereka. Sahih, kita banyak jumpai ini, Ibu. Bahkan yang kita jumpai kebanyakan justru pelaksananya ya orang Islam. Apa namanya, Ibu? Event organisernya, apa namanya, Ibu? IO-nya ya. Itu saya bilang kaum muslimin Allahul Musta'an. Mereka mengadakan milad dari mulai maulid nabi, maulid anak, sekarang ada maulid perusahaan. Ada lagi maulidnya negara. Hari jadi itu ya maulid, Bu, namanya. Ya hari jadi kota, hari jadi negeri, hari jadi siapapun lah. Ini maulid. Tasyabuh dengan orang Nasrani. Wa rasulum yuhadzirum qailan. Sementara rasul mereka sudah memberikan peringatan keras. Beliau berkata dalam riwayat Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Jadi enggak boleh ikut-ikutan kayak mereka. Ya Ustaz, gimana untuk menyenangkan hati suami atau istri atau anak-anak mereka? Ya beri hadiah tanpa harus menunggu hari dia dilahirkan, gitu ya, Bu ya. Ya tidak harus demikian, ya berikan hadiah tiap hari, tiap saat. Ustaz, kadang ingatnya cuma ulang tahun saja, ya diberitahu bahwa itu tidak benar. Beri hadiah tiap kali dia mau beri hadiah. Nah, kata istimewa enggak, itu tidak istimewa. Karena tidak ada keistimewaan kecuali yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya. Amal tidak cukup dengan apa? Niat. Mesti juga dengan apa? Shawab, kebenaran yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah umum Ustaz. Allah berfirman, "La tutiu aksara man fil ardi la yudiluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebiasaan kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Agama bukan ikut-ikutan. Agama itu dengan dalil. Hidup kita untuk ibadah, ibadah itu dengan dalil. Bukan dengan perasaan. Sungkan dengan tetangga, Ustaz. Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman rasa cintanya kepada Allah bersangatan, lebih sungkan dibandingkan dengan makhluk. Relasi kerja, Ustaz, pemberi rezekinya Allah. Kalau ada orang berhasil relasi kerja, Ustaz, Allah yang memberi rezeki, bukan yang memberi rezeki, bukan perusahaan. Yang memberi rezeki bukan direktur, yang memberi rezeki bukan teman. Siapa yang memberi rezeki?
Orang musyrik saja ditanya oleh Nabi, "Mayyarzuq idza sa'altu mayyarzuqukum minas sama'i wal ardi fasayaquluna Allah." Kata Allah, kalau kamu tanya mereka, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Orang musyrik itu berkata siapa? Allah. Ini orang musyrik. Maka orang Islam harus lebih kuat dalam masa ini. Boleh? Segimana kalau ikut andil? Kita nggak ikut di sana, cuman ikut andil bagian memberikan sumbangan. Nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara yang bernilai dosa dan melampaui batasnya Allah. Enggak boleh. Enggak boleh, nah. Gimana nyewakan tempatnya, ya Bu ya? Ibu mungkin punya tempat luas disewakan. Tidak boleh. Ini tolong menolong dalam perbuatan apa? Tolong menolong dalam perbuatan apa Ibu? Dosa dan melanggar aturan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa disucikan dengan zakat, Ustaz. Niat yang buruk tidak bisa mensucikan ke sesuatu yang baik. Cara yang baik tidak bisa disucikan dengan suatu perkara yang dianggap itu syar'i padahal bukan syar'i. Fahimtumna? Kalau gitu kita dapat bagian apa, Ustaz? Bagian yang barokah, walaupun cuma sedikit. Barokah. Dapat tahu Ibu? Ditolak yang baik. Ditolak. Beritahu saya nggak bisa. Karena ini acaranya tidak sesuai dengan yang saya yakini. Dengan cara yang santun ya Bu ya. Yang santun Ibu. Kalau bahasa saya ini misalnya kasar, Ibu perhalus lagi. Yang penting jangan bohong. Beritahu saya nggak bisa. Demikian. Ibu jangan bilang nggak bisa. Bid'ah. La sekedar. Jangan demikian. Nah. Wallahu alam. Khamisan, yang kelima Ibu. Kasiran ma yakhtalitur rijal wan nisa fi halfatil maulidi wa huwa mimma yuharrimul Islam. Tidak jarang kita jumpai maulid Nabi itu campur baur laki-laki dengan perempuan tanpa batas. Yang jelas ini menimbulkan mudarat, tentu syariat tidak menyukainya. Kultu saya katakan ibu-ibu, di negeri kita peringatan kadang-kadang tidak punya adab. Orang yang memperingatinya di masjid merokok, tertawa terbahak-bahak, makanan bau di dalam masjid, semua Masya Allah. Jadi masjid jadi tempat untuk apa? Tertawa terbahak-bahak. Bukan tidak boleh tertawa, bukan. Fahim tak? Yang keenam, innal ladzi yusrifu minal amwali fi zinati yawmal maulidi minal waraqil malwuni wal qanadili wa ghairi dzalika yuballighul malayin. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan maulid ini banyak membelanjakan harta untuk hal yang terlalu melampaui batas. Membeli hiasan pada saat maulid, kertas yang berwarna-warni, lampu-lampion ya Bu ya namanya Bu ya. Lampion atau apa Bu? Ya, lampu hias. Lampion ini kan menyerupai kebiasaannya orang Majusi. Kemudian juga apa namanya? Menghias jalan-jalan, macam-macam. Menghamburkan uang miliaran rupiah, jutaan rupiah, puluhan juta, bisa jadi miliaran rupiah. Allahul musta'an. Padahal untuk sholat Jumat nggak sampai seperti itu. Yang sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, maka misalnya ini kekeliruan, jelas sebuah kekeliruan. Kemudian kata beliau, wa hiya talqa 'alal ardi duna faedah. Perbuatan ini semuanya akan terbuang di tanah begitu saja, nggak ada faedahnya. Selesai acara ya sudah, kertasnya beramburan, lampunya nggak dipakai, semuanya sia-sia perbuatan itu. Padahal ini masuk dalam kategori apa Ibu? Tabdzir, menyia-nyiakan karunia Allah. Innal mubadirina kanu ikhwan asyayatin. Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan karunia Allah, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Al-kufaru yakbiduna samana zinatil mustawrida min biladihim. Parahnya lagi, yang mengambil laba sebesar-besarnya keuntungan dari acara ini siapa Ibu? Non-muslim. Mereka yang mengambil harta sebesar-besarnya keuntungannya, diimpor dari negeri ini cuma untuk acara itu. Masya Allah, membeli ini, membeli itu, dihias ini, dihias itu. Malah mungkin penghiasnya mungkin non-muslim. Mereka mengambil keuntungannya setelah acara semalam saja habis. Nggak sampai 1 malam lah Ibu. Paling lama berapa jam Ibu?
3 sampai 4 jam kan gitu Ibu. Sudah itu enggak pakai lagi. Persiapannya sebulan sebelumnya. Allahul musta'an. Rasul melarang, qadna Rasul alaihi salatu wasallam an idaatil mal. Rasul sungguh melarang menyia-nyiakan apa? Harta atau karunia-Nya Allah taala. Sabian yang ketujuh, innal waqta alladhi yudayyi'u an-nasu fi nisbi zinati yuriduhum li tarki shalah ahyanan kama ra'aita dzalik. Tidak jarang kita jumpai waktu dihabiskan, dibuang-buang oleh masyarakat kaum muslimin cuman buat untuk menghias. Bu, menghias itu enggak sebentar, saya berhari-hari dia mungkin mengecat masjidnya, masang lampu hiasnya, persiapan apa namanya itu, soundnya, gladi, masya Allah, buang waktu, membuang waktu yang demikian itu. Padahal Allah berfirman, wal asri innal insana lafi usr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman yang kemudian dia menghiasi imannya dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saminan, yang kedelapan, jaratil adatu am yaqumun nasu wa wuqufan fi akhir maulid li'tiqadi ba'dihim khudurar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum sudah menjadi kebiasaan mereka di akhir maulid Nabi itu mereka berdiri semuanya. Mereka berdiri semuanya karena mereka meyakini setelah maulid itu Nabi datang, ikut di dalam acara itu. Kata penulis buku ini dusta, kadzabun wadihun, bohong yang besar dan nyata. Lian Allah Ta'ala yaqul, karena Allah dalam surah Al-Mu'minun mengatakan pada ayat yang ke-100, wa min waraihim barzahun wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di balik punggung orang yang sudah mati itu ada sebuah tembok tinggi namanya barzah, tidak akan kembali lagi sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Berarti bohong kalau mereka mengatakan Nabi datang. Nabi saat ini alamnya di mana, Ibu? Di barzah. Ya, barzahun hajizun bainad dunya wal akhirah. Kata Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainul, barzah itu tembok dinding pembatas yang tebal antara negeri dunia dan negeri akhirat. Qala Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Ma kana syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu ashabatu lam yakumu lamma ya'lamuna min karahiyati lidalik." Sungguh tidak ada satu orang pun yang lebih cinta dan sayang kepada Rasulullah dibandingkan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menyambut Nabi dalam keadaan bangkit atau berdiri di tempat duduknya. Mereka tidak pernah melakukan yang demikian itu karena mereka tahu Nabi tidak menyukai disambut dalam keadaan apa? Berdiri. Ini berlaku buat semua, Bu, ya. Menyambut orang sambil berdiri. Tadinya Ibu duduk, tiba-tiba berdiri menyambut, itu enggak disukai. Hukumnya apa? Makruh. Yang ke-9, yaqulu ba'dhum, sebagian dari mereka yang melaksanakan Maulid Nabi ini berkata, yani yaqulu ba'dhum nahnu naqra'u fil maulidi siratar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Kan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini mengingatkan sejarah Nabi dengan cara membacanya. Wal waqi'u annahum ya'tuna bi asya'in tukhalifu kalama wa siratahu. Tapi kenyataannya kalau mau kita lihat, pelaksanaan mereka tidak sesuai dengan sirahnya Nabi. Ucapan mereka tidak sesuai dengan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara mencintainya keliru. Wal muhibbu walladhi yaqra'u siratahu kulla yawmin la kulla sanatin. Harusnya kalau memang benar-benar cinta, baca sirah Nabi jangan cuma setahun sekali, tapi kapan, Ibu? Setiap hari. Hada ma'anna syara Rabiul Awwal alladhi wurida fi Rasul sallallahu alaihi wasallam qad mata fihi
Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini, di mana Nabi dilahirkan padanya, bulan itu pula, di bulan Rabiul Awal pula Nabi diwafatkan. Falaisal farqu bi'ula minal hazni fihi. Falaisal farqu bi'aula minal hazani fihi. Berarti kalau seandainya kita mengetahui ini, bergabungnya dalam 2 bulan ini hari lahir dan hari wafatnya Rasulullah SAW, nggak pantas berbahagia, bersenang-senang, padahal di bulan itu Rasulullah apa? Juga diwafatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ke-10. Kasiran ma yasharu al maulidi ila nisfil lail fayudayyi'una salatas subhi ma'al jama'ati al aqalli. Banyak kita jumpai maulid Nabi itu sampai hampir pertengahan malam pelaksanaannya. Apa dampaknya? Mereka akhirnya tidak bisa bangun mengerjakan salat subuh. Au tafutu musalla, bahkan bukannya terlambat, enggak mengerjakan salat sama sekali karena ketiduran. Ke-11, la ibrata bima yaf'alul katsir minan nas fil ihtifali bil maulid. Lianna Allah Ta'ala yaqul, bukan sebuah jaminan banyaknya orang yang ikut maulid berarti benar. Kan kadang-kadang kita diberi alasan begitu, Ibu. Kalau seandainya maulid itu salah, kenapa banyak orang yang mau ikut? Kita jawab, agama Yahudi banyak pengikutnya enggak, Ibu? Nasrani? Apakah karena mereka banyak kemudian kita mengatakan Yahudi dan Nasrani benar? Jawabannya apa? Tidak. Makanya Allah mengatakan, wa in tuti aksara man fil ardi la yudil, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Surat apa, Ibu? Maryam. Al-An'am, afwan. Surah Al-An'am. Wa yaqulu Hudzaifah, kata Hudzaifah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua perkara yang baru dalam urusan agama itu sesat walaupun manusia menganggapnya apa? Baik. Jadi ibu jangan tertipu. Orang menganggap ini kan baik. Buktinya membuat orang yang mabuk-mabukan jadi ikut majelis. Membuat orang yang suka ghibah jadi ikut majelis. Ya, tapi kita mengatakan kebaikan bukan menurut kita, tapi kebaikan menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Ke-12, qala Hasan al-Basri, Imam Al-Hasan al-Basri berkata, inna ahla sunnati kanu aqallun nasi fima madha. Sesungguhnya ahlu sunnah adalah manusia yang jumlahnya sedikit di masa dahulu. 6. Wa hum aqallun nasi fima baqiya. Dan sesungguhnya ahlu sunnah itu juga orang yang jumlahnya sedikit sampai hari ini. Dulu ahlu sunnah itu dikit, sekarang ahlu sunnah juga apa? Sedikit. Yang paham tentang sunnah ini sedikit. Alladzina lam yadhabu ma'al tarafi fi itrafihim wala ma'al bid'i fi bid'ahim wa sabaru ala sunani mata laqau rabbahum fakadzalika fakunu. Kata beliau, ya ini orang Ahlussunnah itu orang yang tidak pergi bersama dengan orang-orang yang mencari kemewahan. Maksudnya Ahlussunnah bukan orang gila dunia. Ahlussunnah juga bukan orang yang pergi bersama dengan orang-orang yang suka berbuat kebid'ahan. Dan tidak apa? Dan mereka sabar menetap di sunnah sampai nanti mereka ditetapkan berjumpa dengan Rabbnya kembali. Yani khawatir imaniyatullah, Ahlussunnah itu tidak peduli dengan siapapun selama dia apa? Benar. Enggak peduli dengan omongan orang. Karena ibu-ibu kan kadang-kadang begitu. Diundang acara ini enggak enak diomong orang, Ustaz, datang. Padahal kalau seandainya dia mempertahankan keyakinan dengan baik, malaikat yang akan menceritakan kebaikannya. Di langit sana malaikat menyebut-nyebut namanya. Karena berpegang dengan apa? Kebenaran. Ustaz, enggak enak disindir orang. Iya, karena Nabi mengatakan sayati fi akhir zaman min ummati yatamassaku bi hadzal din ka qabdi al-jamar. Akan datang satu zaman di antara umatku berpegang teguh dengan agama yang benar seperti menggenggam bara api. Terasa panas, diejek, ya biasa itu, jangan ditanggapi nih, Bu. Ibu-ibu kalau dicela, diejek, jangan dipelototi, diabaikan saja. Jangan malah ditantang, ada apa ente? Mau karate, mau judo kan gitu. Jangan, biarkan saja.
Karena sesungguhnya Ahlussunnah itu sudah terbiasa. Karena mereka ingin mendapatkan penghapusan dosa-dosanya. Yang ke-13, inna awwala man ahdasal maulidal malikul mudaffir fi biladi Syam fi matla'il qurni sabi' lil hijrah wa awwalu man ahdasahu fi Misri al-Fatimiyun wa hum kama qala Ibnu Katsir kuffarun fusaqun fujjarun. Awal mula yang mengadakan Maulid Nabi ini namanya adalah Malikul Mudaffar, Raja Al-Mudaffar di negeri Syam. Ini terjadi pada abad yang ke-7 Hijrah, jauh dari zamannya Nabi dan para sahabat. Sudah nggak ada para sahabat, Ibu. Dan yang pertama kali memasukkan Maulid ke negeri Mesir adalah golongan yang namanya Fatimiyun. Fatimiyun ini Syiah, Ibu. Fatimiyun ini orang-orang apa? Syiah. Kata Ibnu Katsir, Fatimiyun ini kufar, kafir, fusaq, pelaku dosa, fasik, fujar, suka membuat onar. Dan yang benar, Ibu, coba lihat cara mereka membendung dakwah sunnah. Mereka kompori orang dengan berkata, itu mereka membenci nabimu, enggak mau ikut Maulid Nabi. Padahal Ibu sekalian, Abu Bakar enggak ikut Maulid, Umar enggak pernah mengadakan Maulid. Tujuannya memang itu. Intinya mereka ingin membidik Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar As-Siddiq untuk dikafirkan oleh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaannya, kaifa nuhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu gimana caranya supaya kita ini bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Apa toh ciri-cirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa aku sini? Yuhibbukumullah, niscaya dia Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti ayat ini menjelaskan kalau mau mencintai Allah, ikuti sunnahnya. Kalau mau mencintai Rasulullah, jalankan sunnahnya Rasul. Kan ini aneh, nggak pernah melaksanakan sunnah, disuruh sholat sunnah kata dia cuma sunnah, diajarkan perkara yang sunnah kata mereka cuma sunnah, tujuannya diremehkan. Lalu tiba-tiba Maulid Nabi dia mengadakan Maulid, lalu berkata kami cinta. Ini keliru. Ini keliru. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sanian. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waldi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia jadikan aku, siapa aku di sini? Rasulullah SAW lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, anaknya, bahkan semua manusia yang ada. Kalau memang kita mencintai Rasul, sunnahnya Rasul hidupkan, kalahkan yang selainnya. Yang ketiga, apa yang ketiga umat? Tufidu hadhil ayat anna mahabbatallahi takunu bittiba'i majabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini memberitakan kepada kita bahwa mencintai Allah dengan cara mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah azza wa jalla dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaatinya apa yang dia perintah, meninggalkan apa yang dia larang, dan apa-apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di antaranya wala takunul mahabba bitasadduq wala takunul mahabbata bitashadduqi bil kalami wa adamal amali bihadihi wa awamiri wa sunnatihi. Sesungguhnya tidak mungkin manusia dikatakan benar-benar mencintai Nabi melainkan dia dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan hawa nafsu. Ini dia lakukan dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru disebut dengan mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tambahkan sedikit Ibu. Idza sa'altal musliman hal tuhibbu rasulak
Seandainya engkau bertanya kepada seorang muslim, apa kamu mencintai Rasulmu? Pasti ia akan berkata apa? Iya, benar. Ya, kami akan ya benar, kami mencintai. Naam. Kata beliau, jika Anda bertanya, bahkan dia mengatakan, ya, tebusannya adalah jiwa dan hartaku. Kalau Anda bertanya lagi, mengapa Anda mencukur jenggot Anda, menyelisih perintahnya, mengenai demikian dan demikian? Kalau kita terangkan, kenapa Anda celananya nggak cingkrang? Kenapa nggak pakai apa? Jenggot? Kenapa nggak suka memakai busana Muslim atau baju-baju menampakkan keislaman? Kalau ditanya yang demikian itu, serta Anda tidak menirunya dalam penampilan, kenapa kamu tidak tiru penampilannya Nabi, akhlaknya Nabi? Pasti dia akan menjawab kepada Anda dengan ucapan, cinta itu di dalam. Ini alasannya begitu. Yang penting di dalam hati. Dan hatiku bersih, alhamdulillah. Kita katakan kepadanya, seandainya hati Anda bersih, niscaya hal itu tampak pada tubuh Anda. Kalau memang hatimu itu hati yang bersih, niscaya itu akan tampak di tubuh. Maksudnya begini, Ibu, apa yang tersimpan di dalam hati itu cermin dari perbuatan seseorang. Apa yang dilakukan seseorang, gambaran yang terdapat pada apa? Hatinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Ketahuilah bahwa dalam setiap anggota tubuh ada segumpal darah. Idza salat jasadul kullu, kalau baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat jasadul kullu ala wa hiya. Kalau berarti jasad itu menjadi baik dan tidak tergambar pada apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kalau hatinya itu dia mengatakan yang katanya bersih, tapi kalau mengikuti bid'ah, itu keliru. Saya tambahkan sedikit, Ibu, yang keenam, nanti bisa dibaca bahwa ia berkata, saya mengunjungi seorang dokter muslim. Aku melihat foto beberapa orang pria dan wanita tergantung di dinding. Ketika aku menyebutkan kepadanya tentang larangan Rasulullah mengenai gambar-gambar, dia menolaknya dengan mengatakan, mereka adalah kawan-kawan priaku dan teman wanitaku di kampus. Mereka temanku di masa lalu. Ini untuk apa namanya itu? Ya, nostalgia. Nostalgia, Ibu, ya. Ini untuk nostalgia saja, kata mereka. Allahul musta'an. Padahal itu gambar lukisan tangan. Yajuz. Apakah itu mencintai Rasul? Kalau kita katakan kepadanya, Nabi SAW bersabda, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirin. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat tukang gambar makhluk hidup. Mereka mengatakan, kan itu menurut kamu, dan sebagainya. Malah acara maulidnya kadang ditampilkan foto-foto siapa? Tuan gurunya. Ini melampaui batas. Kalau manusia mencintai Rasul dengan upacara seremonial, tapi perilaku Nabi tidak ditiru, percuma. Karena hakikat mencintai Nabi itulah mengerjakan dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga yang ringkas ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an nuballigha ila ramadhana bi amalin salih wa sababu rahmatan lana wa barakatan lana wa hujjatan lana idza kumna baina yadillahi tabaraka wa ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.